Dibina jadi insan berguna, Islam akidahnya untuk agama bangsa dan negara. Jadilah yang terdepan membangun masa depan dengan berkarya serta selalu berjuang. Kita bangun pengembangan ilmu ekonomi, STIM Mutakin tetap jaya. STIM Mutakin tetap jaya. Sekolah tinggi ilmu ekonomi Mutakin, tempat kita, tempat dibina. Jadi insan berguna, Islam akidahnya untuk agama bangsa dan negara. Jadilah yang terdepan membangun masa depan dengan berkarya serta selalu berjuang. Kita bangun pengembangan ilmu ekonomi, STIM Mutakin tetap jaya. STIM Mutakin tetap jaya. STIM Mutakin tetap jaya. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتعبده الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم. gitu ya. Berarti 7% itu berapa? 1M dikali 7% berapa? 1M itu kan nolnya berapa? 9 ya. Dikurangin nolnya 2. Berarti jadi berapa? 10 juta ya? Hah? 1M berarti 110 juta ya. 70 ya? Nah, 70 juta yang uang yang beredar di bank syariah itu hanya 70 juta. Sementara sisanya berarti berapa itu? 930 juta itu beredar di bank konvensional gitu. Itu kenapa begitu? Karena orang-orang Islam ini, kita ini bertransaksinya di bank konvensional gitu. Ya, makanya tadi market share-nya itu kecil dari dulu itu, dari zaman ada bank Islam itu kan sejak adanya bank Muamalah kan tahun 1990-an sampai sekarang itu selalu di bawah 7%, 5%. Padahal kita potensinya sangat besar kan? Makanya kita belajar gimana caranya menaikkan transaksi melalui bank syariah gitu. Itu output kita sebenarnya. Kalau nanti setelah kita ini acara seri knowledge atau dalam buku ini ternyata market share-nya mungkin untuk wilayah mungkin Wakarta gitu ya, ternyata naik gitu kan, itu baru berhasil begitu ini ya. Nanti berhasil begitu acara kita gitu kan. Atau mungkin nanti adik-adik ini yang punya bank konven akhirnya yang belum buka bank syariah gitu kan banyak sekarang. Itu ada di bank-bank syariah apa saja, gitu kan? Ada yang belum spin off, ada 19 sekarang. Tinggal pilih aja mau yang sudah spin off, yang kan ada 2 status ya. Yang namanya bank syariah itu ada 2 status. Yang pertama bank umum syariah, gitu kan ya. Yang kedua unit usaha syariah. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya antara bank umum syariah dengan unit usaha syariah?
Ini kita kuliah nih. Ada yang tahu nggak? Coba kasih angkat-angkat. Kalau dari sisi modal, tentunya Bank Umum Syariah itu lebih besar modalnya. Ya, dia sudah mandiri ya, sudah terpisah dari induknya, sudah punya teknologi sendiri, teknologi apa IT-nya, gitu ya, sudah punya kantong sendiri, apalagi SDM sendiri, sistem sendiri, gitu ya, sudah mandiri gitu loh. Artinya tidak lagi kalau belajar anak itu menyusul ke ibunya gitu ya. Itu sudah mandiri gitu. Jadi kalau yang namanya unit usaha syariah, dia masih bergantung sama ibunya gitu loh. Yaitu bank konvensional. Jadi dia masih gabung sama ibunya, yaitu bank umum konvensional. Itu jumlahnya sekarang ada berapa? 19 jumlahnya. Nah, jadi kita sekarang ini mendiskusikan, tapi kan dari sisi kalau market share itu artinya kita ini bertransaksi di bank syariah. Nanti itu dampaknya akan meningkatkan market share kan? Itu dari sisi apa itu bang itu? Mungkin dari kelas 1 nih, ekonomi mikro. Kalau dari konsumen ini yang melakukan transaksi gitu, berarti itu apa namanya? Ada sisi konsumen, ada sisi produsen kan? Benar nggak? Kalau konsumen itu namanya apa? Adanya apa? Permintaan kan? Nah, permintaan dari sisi kita masyarakat. Nah, permintaan untuk transaksi syariah ini kecil. Mungkin artinya market share yang kecil gitu. Tapi itu permintaannya kecil. Kalau cerita bank, berarti itu sisinya apa itu? Dari sisi apa kalau bank? Apa? Penawaran yang produsen kan? Berarti itu penawarannya. Ini penawarannya yang dibenahi. Harapannya nanti permintaannya bisa meningkat. Paham itu ya? Oke. Sampai sini rencana enggak? Jadi ini ya, apa namanya? Nah, sekarang kita masuk ke apa faktor atau variabel yang tadi akan dipertimbangkan oleh perbankan gitu ya, untuk dari sisi penawarannya. Gitu. Ada namanya spin off. Coba siapa yang punya ini yang sudah ada kira-kira spin off itu binatangnya apa sih? Ada yang mau ini? Ya harus aktif ini. Dengan aktif. Ya? Menghentikan lanjut. Apa itu maksudnya ya? Namanya itu menghentikan lanjut. Hijrah maksudnya ya? Hijrah ya? Nah, sebenarnya yang kalau itu kan bank umum syariahnya atau unit usaha syariahnya yang di bawah? Bank umum. Ada yang punya lain nggak? Yang spin off itu bank umum syariah apa unit usaha syariah yang spin off itu? Nah, dua tingkatnya. Pertama tadi adalah bank umum syariah. Yang kedua adalah unit usaha syariah. Yang melakukan spin off itu bank umum syariah atau unit usaha syariah? Ya? Bank syariah. Ada dua pilihan. Yang spin off itu apakah jawabannya bank umum syariahnya yang mau spin off atau unit usaha syariahnya spin off? Bank umum syariah. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa setuju semua dengan jawabannya Fitri? Ada yang punya jawaban lain enggak?
Jadi yang spin off itu adalah tadi yang saya sampaikan di awal adalah unit usaha syariah, karena dia masih bergantung sama induknya, masih belum bisa mandiri, masih menyusukan, masih menggunakan teknologinya induknya, masih menggunakan jaringan kantor induknya, apalagi SDM juga ini bisa apa namanya sharing gitu ya, itu namanya unit usaha syariah yang akan melakukan spin off. Sampai sini udah paham ya? Nah, jadi apa itu spin off? Apa itu spin off? Ya, coba anda sampai mau ini. Spin off itu di sini kata-katanya apa ini? Kalau kata singkatnya mah spin off itu memisahkan diri, itu aja lah. Ya, memisahkan diri, nanti dia jadi mandiri, jadi punya kantor sendiri, jadi punya SDM sendiri, jadi punya teknologi sendiri. Nama saya Yuni Wijayanti dari semester 5 yang ingin saya tanyakan menyambung pertanyaan yang barusan ya Pak tentang pengelolaan di bank konvensional dan bank syariah. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia ini adalah pemeluk agama Islam, seharusnya bank syariah itu tumbuh subur di negara kita sendiri ya. Tapi pada kenyataannya bank konvensional jauh lebih baik progresnya dibanding bank syariah. Kira-kira permasalahannya ada di mana Pak? Dan apakah dimungkinkan di masa yang akan datang bank syariah progres pertumbuhannya lebih unggul dibandingkan bank konvensional? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ukurannya ya, ukurannya materi saja rendah dulu ya, itu kenapa itu rendah? Karena tadi permintaannya rendah, ya kan? Kan kalau kita namanya belajar ekonomi mikro, kenapa itu produk suatu barang itu rendah, penjualannya itu kecil, kurang diminati oleh konsumen, oleh masyarakat, gitu ya, karena permintaannya rendah. Permintaan itu disebabkan dari masyarakat Indonesia kan, masyarakat Indonesia yang menggunakan transaksi keuangannya melalui bank syariah itu rendah. Nah itu yang perlu diteliti. Kenapa rendah? Karena itu muslim terbesar kan, 80% lah lebih mungkin ya. Ya, tadi misalnya tadi itu mengatakan bahwa teknologinya itu kalah sama teknologinya Bubble Pen, gitu kan ya? Apalagi ada peneliti yang mengatakan bahwa apa itu namanya bunga itu berbeda dengan riba. Jadi kalau misalnya bertransaksi di bank Buffer itu nggak riba, berarti kan? Ya nggak, karena dia punya persepsi itu. Jadi kalau dia misalnya buat transaksi di bank Buffer itu tidak menyalahi Al-Baqarah 275 karena bukan riba, ya kan? Persepsinya ini muslim ini yang punya persepsi seperti itu. Tambah lagi persepsi bank syariah sama bank sama-sama aja. Kalau sama-sama aja, yang satu mungkin teknologinya lebih canggih, yang satu lebihnya rendah aja. Secara realita, secara apa namanya, kan ada aktivasi itu kan ada yang spiritual ya, spiritual sama
yang rasional gitu loh, rasional. Ini kan juga kalau ini bagus yang conference. Kalau yang saya kalau ini lebih kurang gitu kan. Rasional itu mengatakan, tapi saya jadi conference dong, gitu ya. Atau misalnya apa itu, bank conference itu nggak riba, tidak menyalahi Al-Quran. Berarti kalau kenapa dong saya pakai bank conference? Atau mungkin ya saya nggak perlu dengan riba, misalnya gitu ya, cuma aja gitu loh saya. Jadi berarti tingkat kesadaran, tingkat pemahaman dari kita ini yang perlu diperbaiki, betul nggak? Ini sudah jelas-jelas melanggar pedoman Al-Quran. Kan itu banyak itu riba kan cuma satu, banyak di situ. Al-Quran dari 25, dua berapa lagi tuh yang berikutnya bahwa Allah itu akan memusnahkan kata riba. Makanya Indonesia ini karena saking konvennya ekonominya, ya kan, semakin apa namanya itu bermasalah kan, makin inflasi kan. Justru inflasi itu disebabkan adanya sistem bunga gitu loh, ada inflasi. Kalau yang namanya sistem Islam kan nggak ada inflasi. Jadi sebenarnya inflasi itu diakibatkan oleh penerapan sistem bunga. Tapi kita kan sudah benar lagi masalah kita sudah turun, sudah beratus tahun kali ya. Sementara kalau syariah baru tahun 1990, baru berapa tahun itu? Baru 32 tahun lah ya, belum sampai 1 tahun, belum sampai setengah abad. Sementara pada banyak bunga udah berapa